Halo, selamat datang kembali di channel Om Ben Belajar Desain. Kali ini Om Ben akan mengilustrasikan sebuah rumah dengan ukuran 7 x 20 meter. Sebelumnya Om Ben akan disclaimer dulu kalau Om Ben di sini bukanlah seorang arsitek atau teknik sipil. Om Ben hanyalah seseorang yang suka menggambar lewat software. Untuk ilustrasi rumah kali ini didasari oleh sebuah konsep di mana rumah itu memiliki carport atau parkiran depan rumah itu yang cukup luas dan tanpa sekat, serta di bagian belakang itu masih ada halaman yang cukup luas untuk bersantai bersama keluarga terdekat, untuk bermain, untuk berbekiwan, atau sekedar untuk bersenda gurau di halaman belakang. Untuk mewujudkan hal tersebut, di sini Om Ben mengilustrasikan sebuah lahan dengan ukuran 20 x 7 meter, yaitu 7 meter untuk lebar mukanya dan 20 meter untuk panjang dari lahannya. Kemudian di lahan 7 x 20 meter ini, Om Ben mulai menggambar sketsanya. Mulai Om Ben kotak-kotakan untuk ruangan-ruangannya sehingga nanti bisa didapatkan gambaran kira-kira untuk ukuran lahan sekian, komposisi ruangannya seperti apa saja. Dari Om Ben rencananya untuk lantai 1 ini Om Ben akan membuat 1 kamar, 1 ruang tamu, 2 kamar mandi, 1 ruang cuci, dan ruang keluarga yang 1 area dengan dapur. Dan nanti untuk halaman depannya Om Ben isi dengan carport, dan halaman belakangnya Om Ben pengen isi dengan taman yang luas serta ada gazebo-nya. Untuk ukuran detailnya di sini sudah Om Ben lampirkan. Jadi di sini untuk tembok juga dari Om Ben ini sertakan ya. Jadi untuk space tembok sendiri dari Om Ben ini kurang lebih sekitar 15 cm, dan nanti untuk ruangan-ruangannya ini di luar dari space tembok sehingga bisa didapatkan gambaran yang mendekati untuk ukuran normalnya. Untuk ukuran-ukuran dalam denah ini beserta dengan ruangan-ruangannya ini sudah Om Ben sertakan dalam video. Jadi sekiranya Om terinspirasi dengan desain ini dan ingin mengcopy untuk ukurannya secara detail, mungkin Om bisa pause videonya atau men-screenshot agar mendapatkan gambaran ukuran yang jelas. Nah, sekarang Om Ben mulai warnai agar semakin kelihatan ini ruangan apa saja. Jadi dari depan itu yang sudah ada gambar batu itu adalah untuk carportnya atau garasinya atau tempat parkir untuk mobil dan juga motor. Selanjutnya yang gambar coklat itu adalah lantai inti rumahnya yang nanti akan dikembangkan menjadi 2 lantai. Dan yang di belakang yang berwarna kayu ini adalah space untuk gazebo. Dan yang untuk warna hijau yang di belakang itu adalah lahan kosong yang bisa dimanfaatkan sebagai taman maupun sebagai kolam renang. Untuk bagian putih dan keabu-abuan yang di depan itu tadi adalah teras depan dan juga anak tangga untuk menuju ke ruang tamu lantai utama atau lantai dasar. Untuk tangganya sendiri di sini Om Ben buat nanti untuk naikannya itu sekitar 20 cm dan di situ ada 3 anak tangga. Jadi untuk ketinggian lantai rumah dari titik terendah atau dari carport itu sekitar 60 cm. Selanjutnya setelah melalui anak tangga, Om akan berada di teras dan selanjutnya akan masuk ke ruang tamu dengan ukuran sekitar 3 x 2,6 meter. Selanjutnya nanti akan bertemu dengan ruang tamu yang bila bergeser akan ketemu dengan 2 kamar mandi yang di depannya nanti akan berhadapan ruang laundry, dan ruang laundry itu sekaligus merupakan tangga menuju ke lantai 2. Kemudian di belakangnya nanti Om akan bertemu dengan dapur di sisi sebelah kanan dan ruang keluarga di sisi sebelah kiri, yang nantinya akan ada pintu lipat besar yang digunakan sebagai akses menuju ke halaman belakang. Sedangkan untuk area dapur dari Om Ben nanti akan diberikan sebuah jendela yang besar yang menghubungkan antara dapur dengan area gazebo di taman belakang. Untuk perkiraan luasan dari masing-masing ruangan di sini Om Ben sudah sertakan dalam video. Jadi sekiranya Om ingin mengira-ngira kira-kira ini luasannya berapa, dapur berapa, dan kamar berapa, ruang keluarga berapa meter persegi, ini sudah ada untuk gambarannya. Begitu juga untuk area-area yang di outdoor seperti carport, juga untuk taman yang di belakang. Selanjutnya Om Ben akan membuat anak tangga. Jadi anak tangga ini berada di ruang laundry. Jadi di bawah tangga ada ruang laundry di mana terdapat mesin cuci. Untuk tangganya sendiri Om Ben konsep dengan 16 anak tangga dengan pijakannya itu 30 cm dan naikannya sekitar 20 cm. Untuk konsep tangga ini dari Om Ben membuat bordesnya ada 2, yaitu dinaikkan tangga ke-7 dan dinaikkan tangga ke-10. dengan tinggi sekitar 140 cm pada bordes yang pertama. Bila diukur dari lantai, maka akan menyisakan ruangan di bawah itu sekitar 120 cm. Bila
ketebalan dari semen atau cor untuk dak tangga di sini adalah sekitar 20 cm. Ruangan dengan tinggi sekitar 120 cm ini bisa digunakan untuk ruang laundry seperti yang tadi sudah Om Ben konsep. Nah, dengan sisa 120 cm mungkin dirasa kurang tinggi. Nah, ini Om Ben buat lagi dengan membuat lantai di ruang laundry ini lebih rendah sekitar 15 cm. Jadi total dengan ketinggian terendahnya adalah sekitar 130 cm. Area dengan ketinggian paling rendah ini yang ada di ruang laundry bisa dimanfaatkan untuk menaruh unit mesin cuci dan juga untuk dibuat lemari pakaian atau tempat penyimpanan sepatu. Dan untuk area bordes kedua yang dengan ketinggian sekitar 160 cm ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang setrika. Dan juga mungkin untuk menaruh lemari tambahan untuk lemari pakaian atau lemari-lemari lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dari ruang laundry ini. Nah, untuk ruang laundry di sini dari Om Ben konsepnya adalah terbuka. Tapi apabila Om merasa ini perlu diprivasi karena mungkin kurang nyaman untuk dilihat, maka bisa dilakukan penutupan dengan menggunakan tembok atau bisa menggunakan partisi dengan bentuk kayu atau yang lainnya sehingga lebih enak untuk dilihat. Nah, ini sekilas untuk gambaran tangga sudah Om Ben kasih juga untuk ukurannya. Mungkin Om bisa screenshot ya, itu untuk pijakannya jadi mendapatkan angka sekitar 31 cm dan untuk bordesnya sekitar 90 cm untuk lebarnya. Menuju ke halaman depan area carport di sini Om Ben turunkan sekitar 60 cm atau lantai rumahnya lebih tinggi sekitar 60 cm dari lantai yang paling rendah di carport. Nah, ini nanti untuk naik ke rumahnya melalui tangga yang berjumlah sekitar 2 anak tangga karena anak tangga ketiga di sini adalah merupakan teras. Tidak lupa juga dari Om Ben akan membuat tadi sebuah taman ya, walaupun kecil tapi paling enggak di situ ada taman di area carportnya untuk hijau-hijauan jadi biar tampak lebih segar. Dan setelah diisi dengan furniture untuk lantai satunya kurang lebih tampang 360-nya seperti ini Om. Nah, ini untuk area bagian belakang kelihatan ya Om, untuk ruang keluarga bergabung dengan area dapur. Nah, untuk belakang sendiri itu ada lantai yang berwarna seperti kayu. Di situ nanti Om Ben akan buat gazebo yang dihubungkan dengan jendela menuju ke dapur. Jadi misalnya mau shortcut, mau antar makanan bisa lewat dari jendela ke orang yang menerima langsung di area gazebo. Nah, setelah diberikan gazebo kurang lebih tampak 360-nya seperti ini Om. Jadi Om bisa lihat ya, areanya cukup luas, ada di carport depan dan juga di taman bagian belakang. Dan untuk ukurannya juga sudah Om Ben sertakan dalam video. Jadi sekiranya Om mau men-screenshot atau mau nge-pause itu bisa untuk mendapatkan detail ukurannya. Dan berikut Om Ben juga sertakan untuk renderan dari foto denahnya. Seperti ini Om. Nah, ini penampang denahnya dari atas. Terlihat ya, area yang paling besar itu ada di bagian depan dan belakang. Dan kamar mandi terletak di tengah, ada 2 unit untuk kamar mandinya. Dan ini adalah gambaran dari carportnya. Cukup luas memang dan naikkan tangga untuk menuju ke dalam rumahnya. Dan ini untuk dapurnya beserta untuk gambaran tangga yang naik ke atas. Dan ini halaman belakang sebelum terisi dengan gazebo-nya. Dan ini setelah terisi dengan gazebo kurang lebih tampangnya seperti ini Om. Gazebo-nya memang agak berbeda ya. Ini Om Ben ubah dengan yang ada atapnya sehingga lebih aman dari hujan. Dan ini adalah tampang keseluruhan untuk denahnya apabila sudah dilengkapi dengan gazebo dan juga furniture-furniturnya. Nah, jadi untuk luasan-luasannya, tata letaknya kurang lebih seperti itu Om. Selanjutnya setelah selesai dengan denah lantai 1 dan Om Ben juga sudah lengkapi dengan furniturnya, lanjut ini Om Ben pasang temboknya. Jadi dengan adanya tembok di sini nanti memperjelas ya kira-kira ruangannya pembatasannya daerah mana saja dan berbatasan dengan area mana saja. Dengan adanya tembok kita juga bisa melihat untuk kira-kira luas ruangannya seberapa itu semakin terlihat. Jadi lapangnya seberapa, untuk areanya kira-kira enak buat nambah furniture apalagi, ini sudah bisa dilihat semakin jelas kalau memang sudah ada temboknya. Mungkin Om ada yang bertanya, kenapa sih ini untuk desain rumah, kenapa sudah ada furniturnya juga? Nah, sedikit informasi dari Om Ben. Jadi kalau memang untuk rumah sendiri ini kan banyak komponennya, termasuk di dalamnya adalah
saluran listrik juga saluran air. Dengan dua komponen itu saja, ini sudah banyak hal-hal yang bisa ditimbulkan. Contoh, mau masang saluran listrik di mana, mau masang saluran airnya di mana. Nah, dengan semakin detail Om untuk membuat bayangan terkait furniture atau komponen-komponen apa saja yang akan ada di rumah, ini akan semakin baik. Kenapa? Karena akan semakin meminimalisir risiko renovasi di masa depan untuk menambahkan saluran listrik atau saluran air. Begitu juga dengan saluran pembuangan air kotor. Nah, ini juga harus dipikirkan, dapurnya mau di sebelah mana dan salurannya mau di bagian mana. Dan masih banyak saluran-saluran lainnya, seperti misalnya saluran AC untuk listrik AC-nya, terus saluran pembuangan pipa AC-nya, terus ada juga egg house kalau memang mau dipasang egg house untuk toilet ataupun cooker hood, dan banyak lagi. Jadi nanti memang itu banyak hal yang harus dipikirkan kalau memang Om mau membuat rumah atau konstruksi mandiri untuk rumahnya. Jangan sampai nanti kalau memang sudah jadi dibentuk, rumahnya udah jadi, terus Om harus menambahkan saluran A, saluran B, atau saluran C, karena itu akan membutuhkan renovasi dan juga akan membutuhkan biaya ekstra juga. Nah, sekarang Om Ben kembali ke tembok. Ini adalah penyusunan jendela di ruang tamu. Jadi di ruang tamu ini ada beberapa jendela ya, ada dua ya, di sebelah pintu sama di tembok yang siku. Nah, dengan adanya jendela ini nanti diharapkan udara ini sirkulasinya semakin lancar sehingga ruang tamunya tuh nggak panas ya, tetap bisa nyaman untuk berada di ruang tamu. Dan di ruang tamu juga tadi kalau Om perhatikan ada pintu besar ya, pintu lipat itu untuk menghubungkan dari ruang tamu menuju ke rumah intinya, atau ada ruang keluarga, terus ada kamar itu lewat pintu lipat itu. Dan ini adalah area dapurnya, seperti yang tadi Om Ben rencanakan di awal adalah membuat ada jendela ya, jendela yang menghubungkan antara area dapur dan area untuk outdoornya di gazebo. Jadi kalau misalnya mau antar makanan bisa lewat jendela itu. Selanjutnya Om, ini ada kamar mandi atau toilet yang terletak di depan tangga. Nah, toilet ini ada dua, kanan dan kiri. Untuk fasilitasnya sama-sama ada kloset duduk, ada shower, dan juga ada wastafelnya. Dengan adanya dua toilet ini, jadi bisa meminimalisir untuk berebut toilet, terutama biasanya di pagi hari. Nah, ini Om Ben lanjut warnai untuk temboknya. Warnanya ini seperti warna kayu yang bisa diwujudkan dengan cat ataupun dengan wallpaper. Ya, demikian Om untuk gambaran rumahnya apabila sudah di tembok, dan berikut Om Ben juga sertakan untuk foto atau hasil render dari rumahnya apabila sudah di tembok. Yang pertama ini adalah sisi dari ruang tamu dengan dua jendela dan satu pintu dengan dua bukaan. Jadi itu ada bukaan yang kecil dan ada bukaan yang besar. Nah, itu semakin terlihat ya Om kalau misalnya dari atas. Dan itu ada pintu yang lebar juga yang di samping yang menuju ke kamar, toilet, tangga ke lantai 2, dan juga ruang keluarga serta dapur. Kemudian menuju area kamar mandi di depan tangga. Di sini sudah ada kamar mandi, ada dua dengan fasilitas yang sama, yaitu kloset duduk, wastafel, dan juga shower. Selanjutnya ke area kamar yang merupakan satu-satunya kamar di lantai 1. Di sini bisa digunakan untuk sebagai kamar tamu maupun kamar anak. Sudah dilengkapi dengan meja belajar dan juga sudah ada jendela untuk sirkulasi udara. Jadi dengan sirkulasi udara yang lancar diharapkan ya kecil untuk resiko anak sakit, misalnya batuk karena jamur ataupun batuk-batuk karena sirkulasi udara yang kurang baik. Dan ini adalah area laundry yang terletak di depan kamar mandi di bawah tangga yang tadi sudah Om Ben bahas di awal video. Menuju area dapur, di sini sudah ada dapur ya yang disertai dengan lampu agar lebih atraktif, dan juga sudah ada kelengkapan dapur seperti kompor, wastafel, dan juga kulkas, dan juga banyak lemari untuk menyimpan peralatan dapur dan juga bahan-bahan untuk memasak serta bumbu-bumbu. Dan terlihat juga sudah ada jendela yang digunakan sebagai sirkulasi udara ataupun sebagai shortcut kalau mau mengantarkan makanan ke area gazebo. Berlanjut ke area ruang keluarga, di sini letaknya di depan dari dapur, dan ruangan ini cukup lebar ya, sudah ada kabinet juga untuk rak buku dan juga TV, dan juga bisa ditambah dengan konsol game. Nah, sofanya juga cukup besar, di sini bisa digunakan untuk santai bersama dengan seluruh anggota keluarga. Dan dari area ruang keluarga ini juga sudah bisa melihat area belakang yaitu gazebo dan juga taman. Dan ruangan ini juga cukup luas karena memang jadi
satu area dengan dapur. Dan setelah selesai dengan area untuk lantai 1, sekarang Om Ben lanjut dengan membuat konstruksi lantai 2-nya. Untuk lantai pada lantai 2 di sini Om Ben membuat areanya semuanya tercover dengan dak semen atau cor semen kecuali area dapur. Jadi untuk area dapur di sini Om Ben tidak tutup dengan lantai. Jadi itu plong menuju ke lantai 2. Hal ini Om Ben lakukan untuk dapurnya agar bisa terlihat lebih luas dan juga lebih besar. Jadi dengan tinggi yang sampai dengan menuju ke atap lantai 2 ini membuat kesan dapurnya ini lebih luas. Dan dengan luasan yang besar ini Om Ben harapkan juga sirkulasi udaranya itu lebih banyak sehingga lebih adem walaupun itu area dapur. Nah, ini sekarang sudah mulai terlihat untuk lantainya yang di lantai 2. Di sini ada 2 bagian yang menjorok keluar, yaitu di belakang dan di depan. Nah, ini Om Ben fungsikan nanti sebagai balkon. Selanjutnya pada lantai 2 nanti akan terdiri atas 5 ruangan, yaitu 2 kamar anak dan 1 kamar utama. Untuk kamar utama sendiri nanti di sini memiliki 1 toilet pribadi. Jadi toilet ini ada di kamar utama. Dan juga yang satunya adalah toilet umum. Nah, toilet yang satu ini bisa digunakan oleh semua orang. Untuk ukuran detailnya ini sudah Om Ben sertakan dalam video. Jadi sekiranya Om ingin mencatat, bisa men-screenshot atau nge-pause video ini. Dan selanjutnya ini adalah hasil render atau foto dari denah untuk lantai 2-nya. Nah, seperti terlihat pada gambar, di sini area dapur adalah satu-satunya area yang tidak ditutupi oleh lantai 2. Dan di lantai 2 pun tentunya akan ada furniture atau alat-alat yang dipasang atau diletakkan di lantai 2. Di sini sudah terlihat daerah mana untuk kamar anak dan daerah mana untuk kamar utama beserta dengan kamar mandi dan juga pintu masuk masing-masing. Dengan gambaran ini juga Om mungkin bisa membayangkan untuk area-area mana saja yang bisa ditambah barang atau furniture-furniture tertentu. Dan setelah selesai dengan furniture, ini Om Ben mulai membangun temboknya. Jadi dengan adanya tembok nanti semakin terlihat batasannya mana saja dan berbatasan dengan area mana saja. Tidak lupa juga karena lantai 2 juga ada furniture-nya, otomatis juga membutuhkan saluran-saluran seperti saluran listrik juga saluran air. Kedua hal itu juga harus dihitung dan diperkirakan dengan cermat. Kenapa? Karena lantai 2 ini kan berdiri di atas dak semen atau cor-coran, yang mana bukanlah hal yang mudah apabila harus melubangi cor-coran atau melewati cor-coran untuk mendapatkan saluran listrik atau air. Saluran air yang Om Ben maksud di sini adalah saluran air baik itu air bersih maupun air kotor. Karena bila harus sampai melubangi dari cor-coran atau lantai betonnya, ini sangat berisiko dan tentunya tidak mudah. Resiko yang Om Ben tahu salah satunya di sini adalah potensi menimbulkan kebocoran. Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah bijak apabila memikirkan untuk saluran-saluran berdasarkan furniture-furniture yang nanti Om bayangkan untuk Om bisa letakkan atau buat untuk fasilitas di lantai 2. Berlanjut ke area kamar utama, di sini sudah Om Ben sertai dengan jendela yang cukup besar. Juga di depan kamarnya ada jendela juga untuk melihat ke area void yang ada di dapur. Dan juga sudah ada kasur ya atau tempat tidur yang cukup besar. Dan juga balkon. Jadi untuk akses ke balkonnya nanti juga dari kamar utama ini ada pintunya tersendiri. Selain itu pada kamar utama ini juga sudah terdapat fasilitas untuk meja rias dan juga lemari pakaian. Selanjutnya juga sudah ada dengan 2 meja kecil yang bisa digunakan untuk menaruh barang-barang kecil di samping tempat tidur seperti lampu atau HP ataupun buku. Untuk kamar mandi pribadi juga sudah tersedia di kamar utama ini. Jadi dengan fasilitas yang sama yaitu dengan kloset duduk, wastafel dan juga shower. Kemudian Om menuju ke area depan. Di sini sudah ada beberapa jendela dan jendela ini berisiko untuk rembes ya atau kemasukan air hujan apabila memang turun hujan. Untuk mengurangi atau meminimalisir risiko tersebut, maka dari Om ini akan membuat semacam topi atau tudung untuk jendelanya. Untuk model atau desainnya nanti Om bikin
Jadi ada tudungnya, terus nanti yang di samping itu miring untuk melindungi jendelanya dari terpaan air hujan. Untuk jendela-jendela yang saat ini Om lihat di video, ini adalah jendela dari kedua kamar yang ada di lantai 2, dan yang di tengah ini adalah jendela untuk lorong yang berada di lantai 2. Jadi untuk lorong ini juga memiliki jendela yang berguna untuk sirkulasi udara. Jadi untuk di lantai 2 sendiri, udaranya itu diharapkan tetap adem, tetap nyaman, sirkulasinya juga tetap lancar dengan adanya jendela ini. Begitu juga dengan jendela pada kamar utama yang langsung menuju ke balkon ini, juga dari Om Ben diberi payung ya atau tudung seperti ini agar lebih aman saat cuaca sedang hujan. Begitu juga pada area belakang, di sini area dapur juga memiliki jendela. Nah, jendela ini juga dari Om Ben bikin untuk payungnya atau tudungnya agar aman saat cuaca hujan. Sebagai gambaran, untuk tudungnya sendiri yang di atas jendela ini memiliki lebar sekitar 60 cm dan untuk panjangnya disesuaikan dengan panjang jendela. Nah, untuk samping-sampingnya sebelum ada tembok yang di samping itu, ini Om Ben kasih jarak sekitar 10 cm dengan ketebalan dinding untuk payungnya sendiri ini sekitar 7 cm. Dan ini adalah gambaran apabila pada jendela dapur sudah diberikan tudung atau topi. Kemudian masuk lagi ke dalam rumah karena tadi tangganya belum dibikin pengaman ya atau railing tangga. Nah, dari sini Om Ben akan membuat untuk pengaman tangganya atau railingnya. Nah, rencananya Om Ben bikin dengan sederhana, yaitu dengan tiang besi dan mempunyai pegangan dengan tiang kayu. Untuk tiang dan pegangannya di sini Om Ben mengambil ukuran 5 x 5 cm dengan ketinggian tiang sekitar 1 meter. Dan untuk pegangan-pegangannya di sini ada di puncaknya, di puncak tiangnya sekitar 5 cm dan di tengah dari tiangnya sekitar 5 cm juga. Untuk panjangnya disesuaikan dengan jarak antar tiang. Nah, mungkin Om penasaran juga dengan hasil kalau misalnya dilihat dari dalam rumah. Nah, ini Om Ben sertakan untuk foto atau hasil renderannya. Pertama, Om Ben mulai dengan kamar anak yang berada di lantai 2. Kamar ini mempunyai balkon, jadi mempunyai akses khusus juga untuk menuju ke balkon. Nah, ini sudah dilengkapi dengan meja belajar dan jendela yang cukup besar untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Dengan sirkulasi udara yang baik, tentunya juga mendapatkan sirkulasi cahaya yang baik. Dan ini bisa membuat suasana kamar tetap terang tanpa harus menyalakan lampu di siang hari. Berlanjut ke area tengah, di sini sudah ada lorong yang tadi sudah ada jendelanya. Nah, lorong ini juga berfungsi sebagai untuk sirkulasi udara dan cahaya. Dilanjutkan dengan area kamar mandi, di sini mempunyai fasilitas yang sama yaitu WC duduk, wastafel dan juga shower, baik itu untuk kamar mandi utama maupun itu untuk kamar mandi yang umum. Dan ini adalah area keluarga, ruang keluarga kalau diintip dari lantai 2. Dan ini adalah gambaran area tangga bila dilihat dari lantai 2. Ini tangganya masih polos, belum diberikan railing ya atau pembatas untuk pengaman dari masing-masing anak tangga. Kembali ke area kamar utama, ini adalah gambaran lemari pakaian dan juga meja riasnya. Dan ini adalah gambaran dari atas di mana terlihat untuk pintu masuk dan pintu kamar mandi dan juga meja-meja kecil di samping dari tempat tidurnya. Untuk meja riasnya di sini terletak di samping jendela yang tentunya akan mendapatkan cahaya alami sehingga meminimalisir untuk menyalakan lampu pada siang hari. Dan kembali melihat pada area tangga, ini adalah area tangga yang sudah diberikan railing atau pengaman pada tiap-tiap anak tangganya sehingga meminimalisir untuk risiko jatuh. Setelah selesai dengan area indoor, sekarang Om Ben berlanjut untuk area outdoornya. Area outdoor di sini bisa dilihat untuk balkonnya ada 2, yaitu di depan dan di belakang. Dan masing-masing balkon di sini sudah Om Ben kasih pengaman berupa railing kaca. Terkhusus untuk area balkon yang di depan rumah di atas teras, di sini Om Ben beri dengan 4 tiang. Jadi dengan 4 tiang ini Om Ben harapkan memunculkan desain yang lebih kokoh dan menimbulkan kesan yang lebih kuat sebagai bangunan yang megah. Untuk area carport di sini masih kosong. Maksudnya dari Om Ben adalah belum tertutup dengan atap atau kanopi. Dan bila ingin menutup dengan atap atau kanopi dengan tidak mengorbankan space dari carport, maka bisa dipilih dengan kanopi satu sisi seperti ini. Dengan model kanopi satu sisi seperti ini, maka tetap bisa mempertahankan carport dengan luas dan juga tetap bisa meminimalisir resiko kepanasan dan kehujanan pada kendaraan dari si empunya rumah.
Nah, ini adalah view 360 dari rumahnya kalau sudah jadi kurang lebih seperti ini Om. Dan untuk foto-fotonya atau renderannya ini Om Ben sertakan sebagai berikut. Nah, ini untuk tampilan rumahnya dengan garasi yang masih kosong. Dan kalau misalnya dilihat dari atas, maka seperti ini Om untuk posisi rumahnya dengan carport yang masih kosong. Dan ini adalah halaman belakangnya dengan gazebo dan pintu lipat yang bisa dibuka dengan cukup lebar. Selanjutnya ini adalah balkon dari kamar utama yang melihat atau dapat view untuk bagian belakang. Dan ini untuk balkon daerah depannya yang dapat view untuk jalan depan rumah. Dan ini untuk daerah gazebo belakang yang terlihat ada jendela ke arah dapur. Dan ini adalah tampang keseluruhan dari area belakang atau area gazebo belakang dan taman belakangnya. Dan ini adalah tampak area depan atau area muka yang sudah terpasang kanopi satu sisi, namun masih kosong karena belum ada kendaraan yang terparkir di area tersebut. Ini adalah area taman ya, walaupun kecil, ada di samping rumah atau di belakang dari carport. Selanjutnya ini adalah area carport yang sudah terisi 2 mobil. Demikian untuk desain dari Om Ben untuk ukuran rumah 7x20 meter. Terima kasih buat Om yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan respon yang positif dan juga subscribe serta share ke seluruh relasi Om kalau memang dinilai video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video dari Om Ben berikutnya. Terima kasih.